Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Haryani, stambuk L1190004 dari kelas A. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Haluleo. Di sini saya akan menjelaskan pengenalan alat reproduksi pada sapi. Sebelum kita mengetahui bagian-bagian reproduksi pada sapi, tentunya kita harus mengetahui pengertian reproduksi. Reproduksi adalah suatu kehewanan fungsi tubuh yang secara fisiologi tidak vital bagi kehidupan, tetapi sangat penting bagi kelanjutan keturunan suatu jenis atau bangsa hewan. Proses reproduksi baru dapat berlangsung setelah hewan mencapai masa pubertas atau dewasa kelamin, di mana proses ini diatur oleh kelenjar-kelenjar endokrin dan hormon-hormon yang dihasilkannya. Bagian-bagian organ reproduksi sapi jantan: testis, epididymis, vas deferens, dan penis. Testis adalah organ reproduksi primer pada ternak jantan, sebagaimana hanyalah ovarium pada ternak betina. Testis dikatakan sebagai organ primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan atau spermatozoa. Tahapan spermatogenesis: spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid muda, dan spermatid matang. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok yang menghubungkan vas deferens pada testis dengan ductus deferens. Epididymis mempunyai 4 fungsi utama, yaitu pengangkutan, penyimpanan, pemasakan, dan pengentalan. Epididymis dapat dibagi dalam beberapa segmen, penyebaran dan jumlahnya khas untuk setiap spesies. Umumnya bagian proksimal dari epididymis yaitu kepala dan badan, sedangkan bagian ekor epididymis berperan dalam penyimpanan spermatozoa. Vas deferens. Vas deferens adalah sepasang saluran dari ujung distal kauda masing-masing epididymis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum melalui kanalis inguinalis ke daerah punggul, di mana kemudian menyatu dengan uretra. Ductus deferens tidak menempel pada testis dan ujung salurannya terdapat di dalam kelenjar prostal. Ductus deferens berfungsi sebagai saluran tempat jalannya sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis dan sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasi. Penis terdiri dari akar, badan, dan ujung bebas yang berakhir pada glans. Penis merupakan organ kopulasi pada hewan jantan, berbentuk silinder panjang dan bersifat fibroelastik. Penis fibroelastik atau kenyal. Penis membentang ke depan dari arcus ischiadicus pelvis sampai ke daerah umbilicus. Pada sapi betina: ovarium, oviduk, uterus, serviks, vagina, dan vulva. Adapun organ reproduksi pada sapi betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, serviks,
vagina, dan vulva. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina, seperti halnya testis pada hewan. Ovari dapat dianggap bersifat endokrin atau sitogenik, menghasilkan sel karena mampu menghasilkan hormon yang akan diserap langsung ke dalam peredaran darah dan juga ovum. Ovarium terletak di dalam rongga perut, berfungsi untuk memproduksi ovum dan sebagai penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. 2. Oviduk. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk berfungsi menerima sel telur yang diovulasi oleh ovarium, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan inhibin. Oviduk merupakan saluran yang bertugas untuk menghantarkan sel telur ovum dari ovarium ke uterus. Oviduk berfungsi menerima sel telur yang diovulasi oleh ovarium, transport spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan, tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau fertilisasi, tempat terjadinya kapasitasi spermatozoa memproduksi cairan sebagai media pembuahan, dan kapasitasi spermatozoa dan transport yang telah dibuahi atau zigot menuju uterus. Oviduk terbagi menjadi 3 bagian. Pertama, infundibulum, ampula, dan individuum. Ketiga, uterus. Uterus merupakan struktur muskular yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Uterus digantung oleh ligamentum, yaitu mesometrium, saluran yang berpaut pada dinding ruang abdomen dan ruang pelvis. Dinding uterus terbagi 3 lapisan. 1. Lapisan dalam disebut endometrium. Lapisan tengah disebut myometrium, dan lapisan luar disebut perimetrium. Terus yaitu sebagai saluran yang dilewati segmen spermatozoa, tempat terjadinya implantasi, tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio, berperan pada proses kelahiran. Keempat, serviks. Serviks terletak di antara uterus dan vagina, sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks ini tersusun atas otot dinding sphincter. Terdapat rumen serviks yang terbentuk dari gelong penonjolan mukosa. Serviks akan menutup pada saat terjadinya estrus dan kelahiran. Serviks menghasilkan cairan yang dapat memberi jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Fungsi dari serviks adalah menutup rumen uterus sehingga menutup kemungkinan untuk masuknya mikroorganisme ke dalam uterus dan sebagai tempat reservoir spermatozoa. Kelima, vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak di dalam pelvis, di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa di antara uterus dan vulva. Vagina memiliki membran mukosa disebut epitel squamosa
berstrata yang tidak kelenjar, tetapi pada sapi berkelenjar. Pada bagian kranial berdekatan dengan serviks. Fungsi dari vagina adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi serviks, uterus, dan ovidut, dan sebagai jalan peranakan. Saat proses beranak, vagina akan mengembang agar fetus dan membran dapat keluar pada waktunya. Yang keenam atau yang terakhir yaitu vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian. Bagian luar disebut labia majora dan bagian dalam disebut labia minora. Labia minora homolog dengan preputium pada hewan jantan, sedangkan labia majora homolog dengan vagina dan vulva, ditandai oleh orifis uretra ekstral atau suatu pematang pada posisi kranial terhadap uretra ekstral, yaitu himen vestigial. Himen tersebut rapat sehingga mempengaruhi kopulasi. Vulva akan menjadi tegang karena bertambahnya volume darah yang mengalir ke dalamnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.